Yang pertama kali ditemukan adalah tegangan searah ya, tegangan DC. Untuk merubah menjadi tegangan bolak-balik diperlukan alat yang namanya vibrator ya. Jadi dia digetarkan bergantian tegangan positif dan negatif di on off menggunakan relay ya. Jadi seperti ini contoh coba ya, ini karena yang vibrator yang asli itu kontaknya beda ya. Jadi ini hanya asal relaynya bergetar saja. Jadi hasilnya juga tidak bagus, tapi kita akan lihat hasilnya ya. Ini jadi ada satu, ini relay 12 volt, kemudian ada satu trafo ya, ini trafo biasa ya. Kemudian satu buah kapasitor ya. Ini kapasitor bisa digunakan yang besar maupun yang kecil. Ini saya coba gunakan yang 100 mikrofarad ya. Kemudian ada keluarannya, jadi dari trafo ini jadi dari trafo yang ini menginduksi ke trafo yang ini atau menggunakan gulungan ini, menginduksi ke gulungan ini sehingga bisa dilihat bentuk gelombangnya ya, atau menghasilkan listrik yang bolak-balik, tidak DC lagi. Ya, kita hidupkan vibratornya dan terdengar ya suaranya bergetar, kemudian bentuk sinyalnya terlihat di layar ya, bentuknya seperti itu, tidak simetri ya, tapi tetap menunjukkan dia ada 0, kemudian min, plus, 0, min, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat pada tegangan ya, pada tegangan, ini tegangan kali 10 ya. Jadi volt efektifnya 1,5 volt, tapi volt PP-nya berbeda ya. Dia 24 volt. Jadi volt efektif 1,5, volt PP-nya 24 volt. Ini dikarenakan bentuknya tidak simetri. Jadi kadang-kadang ini yang berbahaya ya. Jadi diukur pakai alat meter biasa dia terukur rendah, ini juga terukur rendah ya. Tapi ternyata dia volt PP-nya tinggi ya, ini 24 volt. Kalau ada rangkaian yang dia maksimumnya 6 volt, komponennya bisa rusak karena tegangan yang tinggi seperti ini ya. Oke, ya ini yang tegangan bolak-balik dihasilkan oleh vibrator. Ini motor ya. Kelihatannya ini apa, stepping motor atau motor ada magnetnya di dalam. Jadi kalau kita putar, dia ada menghasilkan tegangan ya, tapi kecil sekali. Nah ini kita akan coba menghasilkan tegangan bolak-balik dari sebuah motor ya, kayak motor stepping motor ya. Jadi ada magnet yang berputar, dia menabrak koil ya. Jadi dia menabrak koil sehingga menghasilkan tegangan ya. Pada saat dia berputar ada tegangan bolak-balik yang dihasilkan. Kita akan coba apakah dia bisa menghasilkan tegangan bolak-balik. Nah ini motor kan. Ini motor, kita hanya mau pakai giginya aja. Nah, kencang banget ya bunyinya. Kita coba, kita pakai giginya apakah menghasilkan tegangan yang dia menghasilkan tegangan seperti itu. Jadi kayak
generator ya, kayak dinamo. Oke, ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh motor, kayak motor dinamo ya, atau kita sebut aja dinamo motor. Ini dinamo motor kecil lah, atau stepping motor kecil ya. Oke, ini adalah trafo, outputnya 8 volt efektif ya. Kita mau lihat gelombang sinyal dari PLN. Sudah terlihat, tapi sinyalnya agak cacat. Coba kita filter ya. Kita filter, ini low pass. Kita pasang filter, terus head lah. Ini di filter 100 head dia turun ya. Sekarang gelombangnya jadi kelihatan bersih ya. Cacatnya cuma 0,1. Coba kita gedein ininya ya. Nah, kita filter 200, ininya 3,4 harmoniknya. Setelah difilter dengan 200 Hz itu masih 3,45%. Jadi tadi yang pertama kita filter dengan 100 Hz itu total harmonic distortion-nya hanya 0,18%. Ya, tegangan bolak-balik bisa juga dibuat menggunakan rangkaian osilator ya, yang dibuat menggunakan transistor atau IC ya. Jadi frekuensinya ditentukan oleh nilai resistor dan nilai kapasitor. Sekarang kita sudah memperlihatkan signal dari generator ya. Jadi hasilnya lebih bagus daripada vibrator yang menggunakan relay, tapi prinsipnya sama. Tegangan bolak-balik ini satuannya adalah peak to peak volt PP. Sekarang ini dia nunjuk 342 mili ya, ini kali 10 ya, berarti 3 volt, 4. Kemudian volt efektif 1,2 volt. Tingginya 4 volt, dia menempati 4 kotak, berarti satu kotak adalah 1 volt. Nah, jadi untuk tegangan sinus ya, itu volt efektif kurang lebih itu sepertiganya. Tergantung cacatnya berapa. Ini cacatnya kecil ya, 0,5. Berarti 4 volt ini dibagi 1,4 ya, kurang lebih 3 kurang ya, karena 1,4 kali 3 itu 4,2 ya, kita anggap per 3 kurang lebih. Kemudian kalau kita ganti menjadi segi 4, inilah 2,7 volt, di sini 1,35. Jadi volt efektif itu 50%, karena bentuknya yang seperti ini. Jadi kalau dia bentuknya segitiga, ternyata dia hampir 4 kali ya, 3,7 lah. 397 dibagi 118. Jadi lebih kecil daripada sinus. Jadi yang segi 4 itu terbesar, kemudian segi sinus itu kurang lebih sepertiga, kemudian yang segitiga itu sepertiga lebih. Nah, ini disebut volt efektif atau volt RMS, root mean square, yang setara dengan tegangan DC. Frekuensi adalah ukuran jumlah kejadian yang terjadi pada kurun waktu tertentu, misalnya dalam 1 detik. Contoh frekuensi 2 Hz. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.